Oke, mari kita kembali ke zaman Babilonia kuno. Sebuah masa di mana perintah seorang raja itu adalah hukum mutlak, soal hidup atau mati. Hari ini kita akan melihat kisah 3 orang yang berani menantang kekuasaan itu dalam sebuah ujian keyakinan yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau semua yang kamu miliki, bahkan nyawamu sendiri, menjadi taruhannya, seberapa kuat kamu akan berpegang pada apa yang kamu yakini? Mari kita telusuri sama-sama. Cerita kita berawal dari sebuah proyek megah dari Raja Nebukadnezar, sebuah patung emas yang raksasa. Tapi di balik kemegahannya itu, ada sebuah perintah yang gak bisa diganggu-gugat. Penting untuk kita pahami konteksnya ya. Di kerajaan ini, apa kata raja? Ya, itulah hukum. Melawan dia, wah, itu sama saja dengan cari mati. Kekuasaannya benar-benar mutlak. Perintahnya sangat jelas dan berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Ini bukan sekedar permintaan loh, tapi pemaksaan kehendak. Sebuah tes kesetiaan mutlak dari seluruh rakyat kepada sang raja. Lalu apa hukumannya kalau menolak? Wah, ini ngeri banget. Bukan cuma penjara atau denda. Siapapun yang berani melanggar bakal langsung dilempar ke tungku api yang menyala-nyala. Ancaman brutal ini sengaja dibuat biar nggak ada satu orang pun yang berani membangkang. Nah, di tengah situasi yang mencekam ini, ada 3 pejabat Ibrani namanya Sadrak, Meshak, dan Abednego yang dihadapkan pada sebuah pilihan yang mustahil. Pilihan mereka tuh hitam di atas putih dan brutal banget. Di satu sisi, patuh sama raja, nyawa selamat. Di sisi lain, tetap setia pada iman mereka yang artinya siap mati di dalam api. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Kira-kira kita bakal pilih yang mana? Jadi, saat musik mulai dimainkan dan semua orang serentak sujud menyembah, 3 orang ini tetap berdiri tegak. Sebuah tindakan pembangkangan yang sunyi, tapi dampaknya mengguncang seluruh kerajaan dan langsung memicu konfrontasi. Tentu saja, tindakan mereka langsung ketahuan. Nggak pakai lama, mereka bertiga diseret ke hadapan raja yang sudah murka. Disinilah titik balik cerita ini dimulai. Coba bayangkan marahnya raja saat itu. Otoritasnya yang gak pernah dibantah, sekarang ditantang di depan umum. Pertanyaannya itu bukan cuma ancaman, tapi juga sebuah ejekan yang terang-terangan meremehkan Tuhan yang mereka sembah. Tapi jawaban mereka ini, wow, ini adalah puncak dari keyakinan. Mereka nggak tahu loh, apakah mereka akan diselamatkan atau tidak, tapi kesetiaan mereka itu tanpa syarat. Mereka bilang, kalaupun Tuhan kami tidak menolong, kami tetap tidak akan tunduk. Iman mereka itu mutlak, nggak bergantung pada hasilnya. Jawaban itu jelas bikin amarah raja meledak tak terkendali. Dia nggak cuma mau menghukum mereka, tapi dia memerintahkan agar perapian itu dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Ini bukan lagi sekedar eksekusi, ini sudah jadi pertunjukan kemarahan yang membabi buta. Dan momen eksekusi itu pun tiba. Saking panasnya api, prajurit-prajurit terkuat raja yang melempar mereka saja sampai tewas terbakar. Diikat dan dilempar ke lautan api. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini kelihatannya seperti akhir dari segalanya. Tapi, di tengah kobaran api itu, raja yang sedang mengawasi dari jauh, tiba-tiba terbelalak. Dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Coba kita ingat lagi ya, ada 3 orang yang diikat dan dilempar ke dalam api. 3 orang. Angka ini penting banget, karena apa yang dilihat raja selanjutnya bakal mengubah segalanya. Dari mulut raja sendiri keluar kata-kata yang penuh kebingungan dan keterkejutan. Realitas yang dia lihat di dalam api itu mulai menggoyahkan keyakinannya akan kekuasaannya sendiri. Dan disinilah keajaibannya. Raja tidak melihat 3 jasad yang terbakar. Dia melihat 4 sosok. Mereka jalan-jalan dengan santai di tengah api, ikatannya lepas, dan sama sekali tidak terluka. Sebuah pemandangan yang benar-benar di luar nalar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, raja menggambarkan sosok keempat itu seperti seorang dewa. Untuk pertama kalinya, raja yang sombong itu mengakui adanya kekuatan lain yang jauh lebih besar dari dirinya, tepat di jantung kerajaannya. Peristiwa luar biasa ini membawa kita ke sebuah akhir yang sama sekali nggak terduga, yang bahkan mengubah hukum di seluruh kerajaan. Coba bayangkan betapa tegang dan heningnya suasana saat itu. 3 orang yang sudah divonis mati sekarang berjalan keluar dari api yang masih menyala-nyala. Tanpa luka sedikit pun disaksikan oleh seluruh isi istana. Buktinya itu nggak terbantahkan. Rambut mereka nggak ada yang hangus sehelai pun. Pakaian mereka utuh, sama
badan mereka bahkan nggak berbau asap sedikit pun, seolah-olah mereka tidak pernah masuk ke dalam api. Ini adalah perubahan sikap yang 180 derajat. Raja yang tadinya menantang Tuhan mereka, sekarang malah memujinya di depan umum. Dia bahkan mengeluarkan dekret baru yang melindungi siapapun yang menyembah Tuhan yang sama. Dan sebagai penuntut yang luar biasa, kesetiaan mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga mendatangkan kehormatan. 3 orang yang hampir dieksekusi ini justru dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi di kerajaan. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Ini bukan sekedar cerita tentang api dan mujizat, tapi tentang kekuatan keyakinan sejati saat berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil. Jadi, apa artinya berpegang teguh bagi kita hari ini? Mungkin itu sesuatu yang bisa kita renungkan.